Baik, Pak Wahyu, Kompolnas memberikan pengawasan dan juga pengawalan terhadap perkembangan proses penyidikan kasus ini. Para saksi ahli ini dipanggil, ahli ITE, ahli bahasa, agama, sosiologi, dan sebagainya. Bagaimana kemudian pandangan para ahli ini bisa membantu proses penyidikan dan juga mempercepat, Pak, sehingga karena ini ditunggu oleh masyarakat? Iya, begini, KUHP kan bicara untuk bisa jadi tersangka harus ada minimal dua alat bukti. Salah satunya kan saksi ahli. Sementara kami Kompolnas mengawal betul agar polisi ini profesional. Untuk bisa profesional, ketika memilih saksi ahli, kemudian berargumentasi, nanti kan di pengadilan pasti akan diundang lagi. Jangan sampai terjadi kekeliruan ketika menetapkan pasal. Kemudian juga proses ini jangan sampai nanti ada penilaian publik yang keliru karena kita salah memberikan argumentasi. Itulah yang kita dorong sehingga pilihan-pilihan saksi ahli tadi sebetulnya menunjukkan bahwa itulah bukti mau profesional, bukti keinginan profesional. Jangan sampai celah-celah itu tertutup. Saya kira Mas Yedin sebagai ahli hukum tahu celah mana yang bisa ditutup, sehingga polisi sebisa mungkin celah itu, sehingga ketika menentukan ini salah satu alat bukti saksi ahli, firm betul-betul. Itu saya kira di sana kuncinya, dan kita mendorong itu dan mengawal itu sehingga ketika polisi bekerja secara profesional dan kerja keras dan akuntabel, transparan, itu menjadi hal yang kita kawal. Seperti kata Pak Wahyu, Mas Heri, itu kuncinya, sehingga tidak ada celah, sehingga polisi harus betul-betul cermat untuk menentukan pasalnya berdasarkan pandangan juga dari para ahli. Mas Heri, pertimbangannya? Saya bisa sepakat sebagian ya, karena bisa saja nanti 5 ahli pidana ini kan berarti ada 5 kepala, ada 5 pemikiran yang mungkin juga bisa berbeda. Nah, khawatirnya tafsir di ruang publik adalah ini suatu bentuk kehati-hatian, profesionalisme, atau malah sebaliknya, keraguan-raguan malah untuk melihat apakah ini kemudian memiliki tindak pidana atau tidak. Karena sepertinya dipasang ganjil memang hanya untuk menentukan dominasinya saja nanti, apakah betul terbukti pidananya atau tidak menurut keterangan ahli. Tapi dengan kuantitas jumlah 5, ya saya rasa itu agak terlalu banyak begitu ya, karena semakin banyak pemikiran akan semakin banyak pertimbangan juga. Idealnya seperti apa kalau dari secara jumlah atau angka? Ya, agak sulit memang mengukurnya Mbak Putri, karena kita bicara tentang bagaimana meyakinkan. Keyakinan penyidik ini kan bisa berbeda ya. Bisa saja satu ahli pidana saja sudah cukup, tapi bisa saja dalam kasus ini dihadirkan 5. Kita nggak tahu apa kemudian yang menjadi pertimbangan hukum oleh para penyidik sehingga harus menghadirkan 5 ahli pidana. Karena bicara konstruksi pidana kan ya kita hanya melihat dari adakah tidak perbuatan pidana itu kan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Karena kalau bicara tentang keterangan ahli berarti dia hanya memberikan pendapat hukum atas fakta hukum, begitu ya Prof ya. Nah, jadi dalam konteks itu ya sebenarnya tidak merubah fakta apapun, sehingga apa yang dihadirkan pertanyaan oleh penyidik itulah yang akan dijawab ahli berdasarkan teori hukum yang diketahui. Baik. Jadi saya rasa kalau faktanya sudah clean and clear, seharusnya tidak lagi kita mendebatkan keterangan ahli dalam jumlah yang besar sebenarnya. Tapi itu sekali lagi kita hormati sebagai suatu bentuk kewenangan dari penyidik dalam bentuk kehati-hatian tadi ya Mbak Putri. Baik, sebenarnya kami ingin sekali mengetahui sebenarnya materi apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian dan juga apa yang dijawab oleh Panji Gumilang dalam proses pemeriksaan hari ini. Tapi hingga perbincangan ini berlangsung, pihak kuasa hukum dari Panji Gumilang tidak bisa bergabung untuk bisa memberikan keterangan. Sambil Anda juga lihat di layar kaca, kami kembali tayangkan. Tadi itu merupakan gambar kedatangan dari Panji Gumilang sekitar pukul 1:30 siang di gedung Barreskrim. Kami juga akan bawa Anda untuk bisa melihat seperti apa bentuk perlawanan dari Panji Gumilang yang juga menggugat beberapa pihak. Mahfud MD, walaupun memang sudah dicabut saat ini, tinggal tersisa 2 orang lagi yang digugat oleh Panji Gumilang, yaitu Wakil Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas dan juga Ridwan Kamil. Kita akan lihat bersama. Di tengah bergulirnya kasus dugaan penistaan agama yang menyeret pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, polisi juga tengah menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Al Zaitun. Barreskrim Polri hari ini menjadwalkan pemeriksaan 2 anak Panji Gumilang dan 4 orang saksi dalam kasus dugaan TPPU di Ponpes Al Zaitun. Update dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang oleh pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Saudara PG, bahwa saksi yang dimintai keterangan terkait perkara TPPU Saudara PG yang sudah hadir dalam
klarifikasi pada hari Jumat 28 Juli 2023, yaitu 1 saudara AS, 2 saudara MJA. Adapun 6 saksi lainnya sesuai dengan penjelasan kuasa hukumnya akan dimintai klarifikasi pada hari Selasa 1 Agustus 2023, yaitu saudara IP, saudara APU, saudara IS, saudara AH, saudara MN, saudara MAS. Bila ke-6 orang tersebut tidak hadir, maka penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun menggugat sejumlah pihak, mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun Senin kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan pencabutan gugatan ke Mahfud MD. Namun, gugatan ke Anwar Abbas dan Ridwan Kamil masih berlanjut. Gugatan untuk Mahfud MD telah dicabut Panji Gumilang karena Mahfud dinilai kuasa hukum telah menunjukkan itikat baik terhadap Ponpes Al-Zaitun. Melihat dari sikap tergugat atau Prof. Mahfud MD ini memberikan statement-statement yang baik, yang menyampaikan bahwa Pondok Pesantren Al-Zaitun ini pondok pesantren yang bagus, yang baik, anak-anaknya sehat-sehat, semuanya pinter-pinter, baik-baik. Tentunya ini direspon sangat antusias oleh klien kami. Namun barangkali ada juga komunikasi yang kami tidak paham. Tentunya kami tidak mau terlalu intervensi jauh terhadap hal ini. Kita hormati kalau memang sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang ke arah yang lebih baik. Maka kita support itu semua. Memang inilah yang kita harapkan tentang bagaimana sebuah persoalan diselesaikan, ya. Jadi hari ini alhamdulillah persoalan gugatan terhadap Pak Mahfud MD sudah selesai, ya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap menghadapi gugatan Panji dan menyerahkan sepenuhnya ke Biro Hukum Pemprov Jabar. Ya, jabatan saya kan sebagai gubernur, jadi tidak ada istilah gugatan pribadi ke Ridwan Kamil. Itu gugatan ke jabatan gubernur. Jadi dihadapi saja oleh Biro Hukum, sedang melakukan kajian-kajian, ya. Iya, sudah gampang dihadapi. Sidang gugatan perdata akan dimulai pada 2 Agustus dengan menghadirkan Panji Gumilang. Tim TV One mengabarkan. Pak Wahyu, masyarakat menilai gugatan yang dilayangkan oleh Panji Gumilang kepada 3 pihak ini, walaupun untuk Prof. Mahfud sudah dicabut begitu kan, tapi kan 3 tokoh ini bukan tokoh sembarangan. Ini sebagai bentuk perlawanan Panji Gumilang. Menurut Pak Wahyu, menurut Komponas, apa yang coba ditunjukkan oleh Panji dengan melayangkan 3 gugatan ini? Ya, wajar saja Pak Panji ingin menunjukkan bahwa dia sebetulnya tidak bersalah. Tetapi menurut saya, kami Komponas ya melihat polisi melihat hal ini supaya proporsional saja, profesional saja, proporsional dan profesional, sehingga jangan kemudian terganggu dengan manuver-manuver dari Pak Panji Gumilang. Jadi menurut saya kan polisi penyidik ya pasti kan punya dasar-dasar punya argumentasi yang kuat untuk apakah nanti jadi tersangka atau tidak. Itu saja patokannya. Soal manuver yang dilakukan oleh pihak Pak Panji, ya silakan saja, itu kan seperti kata Pak Edi tadi, itu kan strategi, biarkan saja. Yang penting jangan sampai itu mengganggu konsentrasi untuk kemudian gamang. Ya tadi kan disebut ada 5 ahli pidana gamang. Saya kira kita bisa berdebat soal itu, tapi sebetulnya kalau kami melihat polisi menunjukkan ini loh, kami bekerja benar, kami nggak main-main, kami mau lah, kami kawal betul jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan, karena ini kan sudah atensi publik ya. Sekarang Pak Jokowi ketika Hari Bhayangkara mengingatkan polisi itu sekarang diawasi oleh banyak orang, banyak pihak. Nah ini jangan sampai
Jangan sampai pengawasan ini kemudian membuat tidak profesional. Baik, terakhir juga penutup dari Mas Heri melihat manuver dari Panji Gumilang dan juga apakah mungkin menurut penilaian Mas Heri pribadi ada kemungkinan untuk dia menarik juga gugatannya kepada dua orang yang lain, Anwar Abbas dan juga Ridwan Kamil? Ya, dasar menggugat dalam konteks hukum perdata itu kan adalah timbulnya kerugian dari salah satu pihak ya Mbak. Dan untuk memulihkannya diajukan gugatan perdata ke pengadilan. Nah, dalam konteks ini kalau kita lihat sebenarnya ya tidak ada kaitan langsung, kalau saya melihat ya, berusaha netral dalam posisi ini adalah tidak ada kaitan langsung antara gugatan dengan apa yang didalilkan kepada para tergugat. Karena kalau kita melihat ada timbul kerugian tadi, misalnya ada rekening yang tidak bisa kemudian ditarik uangnya atau digunakan secara operasional, itu kan akibat dari adanya satu penyidikan perkara ini. Yang otomatis kita bicara tentang perkara pidana adalah berkaitan dengan tanggung jawab pribadi individu. Berarti tidak ada kaitan dengan persoalan orang lain di sana. Sehingga saya belum melihat sebenarnya secara utuh apa kaitan antara gugatan ini dengan orang-orang yang diajukan dalam konteks tergugat tadi. Karena biasa dalam perdata itu kan ada para pihak yang harus dipenuhi, bahkan ada istilah, mohon maaf Prof, ada turut tergugat begitu kan, agar memenuhi ketentuan dari para pihaknya saja secara formal begitu. Baik. Nah, jangan-jangan dengan tidak ada dasar tadi malah menurut saya akan malah mengecilkan arti dari tindakan yang dilakukan, malah kelihatan ini tadi benar kata Mbak Putri, ada usaha atau upaya untuk melakukan fight back saja, tapi tidak difikirkan sebenarnya ada aksesnya nggak kepada perbuatan hukum yang lainnya. Dalam konteks ini adalah yang sedang diproses di penyidikan. Mungkin mereka berpikir ya tidak ada salahnya digunakan, dimaksimalkan upaya ini, ya ibaratnya kalaupun berhasil ya berarti ini ada satu hal yang patut disyukuri, kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah, tapi kalau menurut saya secara praktis harusnya kita berpikir secara secara kontekstual juga, apakah perlu gugatan perdata ini. Nah, sehingga saya katakan mungkin di akhir penutup adalah mungkin saja ada kemungkinan tadi ditarik gugatannya kembali sama seperti yang dilakukan ke Prof Mahfud ya. Karena dalam konteks perdata itu sampai sebelum putusan masih dimungkinkan penarikan gugatan yang diajukan sebelumnya. Baik, Mas Heri terima kasih sudah memberikan pandangannya. Terima kasih Pak Wahyu juga sudah memberikan pandangannya atas kasus ini. Kita akan terus tunggu bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panji Gumilang pada hari ini.